Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Faqala Nabi sallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Rawahu Bukhari. Walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimuliakan Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu Muhammad wa alihi Muhammad. Pemirsa, ada sebuah kisah menarik ini dari salah seorang yang gak dikenal oleh sahabat, yang gak dikenal oleh umat Islam, tapi Rasulullah kenal dengan dirinya. Namanya Julaibib. Suatu saat Julaibib ini kalau dalam sejarah, dia tidak punya saudara, tidak punya famili, hidupnya di masjid, miskin, tapi memiliki iman dan takwa kepada Allah. Selalu berada di saf pertama di dalam sholat. Suatu ketika selesai sholat, Nabi memanggil Julaibib. Wahai Julaibib, maukah kau menikah? Ketika itu Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, siapalah yang bersama saya? Saya orang miskin, saya tak punya saudara, saya tidak punya famili, saya tinggal di masjid, makan dari kaum muslimin. Nah, itu hari pertama. Besok lusanya Nabi tanya lagi kepada Julaibib, wahai Julaibib, mau kau menikah? Ketika itu Julaibib mengatakan, ya Rasul, siapa yang mau sama saya? Nah, di kali berikutnya Nabi mengatakan, wahai Julaibib, mau kau menikah? Ketika itu Julaibib mengatakan, ya Rasul, kalau memang demikian, atas perintah kau ya Rasulullah, saya siap menikah. Sama siapa? Lalu Nabi memberi rekomendasi kepada seorang kaya Ansor. Di sana ada seorang Ansor, dia memiliki anak gadis. Kau pergi ke sana, nikah dengan anaknya. Lalu kemudian atas perintah Rasulullah, karena ketaatannya kepada Rasul, Julaibib pun berangkat ke tempat si orang kaya Ansor tadi. Lalu ketika dia datang dengan pakaian yang apa adanya, ya kemudian dia mengatakan, saya utusan Rasulullah. Mendengar utusan Rasul, si orang kaya Ansor tadi mendatangi, menyuruh Julaibib masuk ke dalam rumahnya. Ketika itu dihidangkan segala macamnya. Kemudian sahabat Ansor tadi mengatakan kepada Julaibib, apa gerangan berita ini sampaikan Rasul? Wahai Bapak, saya datang menemui Bapak karena merupakan kena ketaatan saya kepada Rasulullah. Saya diperintah Rasul untuk menikahi anak Bapak. Mendengar ini, seorang kaya Ansor tadi pun dia bangkit kembali jiwa sombongnya. Engkau tak datang dari mana, tak dapat dari mana, engkau datang dengan kondisi seperti ini. Entah betul engkau utusan Rasul atau tidak. Nah, langsung disuruh keluar oleh orang kaya tadi. Lalu kemudian, baiklah Pak, kalau begitu saya sudah sampaikan amanah dari Rasulullah, saya sudah sampaikan. Lalu dia pulang. Ketika dalam perjalanan itu, anaknya mendengar ucapan Julaibib tadi, wahai ayah, kenapa ayah usir dia? Nah, kalau benar dia utusan Rasul, dia mengadu kepada Rasul, turun ayat bahaya kita. Jadi bagaimana? Kau mau menikah dengan dia? Mau ya ayah. Kalau memang itu merupakan yang disuruh oleh Rasulullah, pasti Rasulullah tidak. Lalu si Julaibib dipanggil. Lalu kemudian gak berapa lama Julaibib menikah dengan anak sahabat Ansor yang kaya tadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, nah dalam perjalanan pernikahannya gak berapa lama datang perintah jihad. Julaibib yang masih pengantin baru tadi pergi, kemudian berangkat jihad. Dalam perjalanan jihad tadi dia meninggal dunia. Ketika perang sudah selesai, Nabi tanya, cari jenazah Julaibib. Ketika itu sahabat tidak ada yang tahu. Oleh Nabi dicari-cari, inilah Julaibib yang orangnya seperti ini. Sahabat tidak mengetahuinya, tapi aku tahu bagaimana kepribadian Julaibib. Miskin, tidak punya apa-apa, tapi memiliki takwa kepada Allah. Beberapa hari lalu dia menikah dan ikut jihad. Hari inilah jenazah. Rasulullah pun juga menguburkan jenazah Julaibib tadi. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan kepada kita dalam hidup dan kehidupan, jangan pernah kita lihat
postur tubuh orang lain. Jangan kita lihat, jangan coba kita menilai orang dari jasadnya, dari pakaian saja. Nabi mengingatkan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat daripada pakaian kamu, tidak melihat jasad kamu, akan tetapi Allah lihat amal dan perbuatanmu. Ternyata nilai seorang julabi bukan pakaiannya, bukan jasadnya, tapi karena hati, amal perbuatannya dan ketakwanya kepada Allah. Semoga kita tetap menjadi pribadi yang takwa kepada Allah. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.